Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjadikan hampir seluruh ciptaannya, Allah menunjuk seorang pemimpin di antara mereka. Ketika Allah menjadikan miliaran malaikat, Allah tunjuk malaikat Jibril sebagai pemimpin daripada malaikat itu. Ketika Allah menjadikan para rasul dan para nabi yang jumlahnya 124.000 orang, Allah tunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin mereka. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 12 bulan dalam satu tahun, ada satu bulan yang Allah muliakan, yang Allah beri gelar Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan, yaitu bulan Ramadan. Demikian juga dengan hari-hari yang kita lalui. Dari 7 hari dalam satu pekan, Allah menunjuk satu hari sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu hari, pemimpin hari, atau hari yang sangat istimewa, yaitu hari Jumat yang hari ini kita berada di dalamnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita coba mengkaji sedikit tentang keutamaan Jumat yang terlupakan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Menurut khatib, kita lihat dari beberapa riwayat hadis, ada 7 keistimewaan hari Jumat yang kita berada hari ini di dalamnya. Yang barangkali dari 7 ini ada sebahagian yang sudah kita laksanakan, ada sebahagian yang sudah kita lakukan, dan ada sebahagian yang terlupakan. Maka khatib hari ini coba mengingatkan diri khatib dan kita sekalian. Hadirin yang berbahagia, yang pertama, hari Jumat adalah hari istimewa. Kenapa disebut dengan hari Jumat itu hari istimewa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Rasulullah, innal yaumil jum'ati sayyidul ayyam wa a'damuha indallah fihi khuliqul adam wa fihi uhbi wa fihi ma'na. Hari Jumat, kata Rasulullah, adalah hari penghulu segala hari.
pemimpin dari 6 hari yang lain itu berada pada hari Jumat. Kenapa Jumat ini dijadikan sebagai hari penghulu, hari pemimpin? Karena Jumat itu diagungkan oleh Allah. Hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Hari Jumat Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi. Dan pada hari Jumat juga akan terjadi kiamat. Kiamat terjadi pada hari Jumat. Yang kita yakin dan percaya bahwa hari kiamat akan datang. Waktu tahun berapa itu adalah rahasia Allah. Tapi yang jelas kata Rasul, hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Kemudian kata Rasulullah, yas'alullahu ta'ala abdun fiha sayan illa a'tahullahu ma lam yas'ul haram. Allah akan menerima doa-doa dari kita. Yang kita minta kepada Allah apapun bentuk doa kita. Karena di dalam perjalanan, di dalam durasi pelaksanaan ibadah Jumat ada waktu-waktu mustajabah. Di antaranya adalah ketika khatib duduk di antara dua khutbah, semua kita minta kepada Allah apa yang kepingin kita minta. Allah tidak pernah menolak, Allah kabulkan. Justru karena dari beberapa hal inilah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam hadis lanjutannya, wa fihi taqumu sa'ah ma min malaikatin muqarrabin wala ardin wala jibalin wala bahrin illa wa hana yasfi'na min yaumil jumu'ah. Tidak ada para malaikat yang ada di gunung, yang ada di laut, yang ada di bumi, yang ada di rawa, dimanapun mereka berada, terkecuali pada Jumat itu mereka tingkatkan ketakutannya, ketakwaannya, rasa khaufnya kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Di mana sudah posisi kita? Inilah yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan di dalam hadis yang lain. Zaman kadang kita ingat masa kita kucak-kucak aman tuh orang tua kita masih keadaan susah, itu pagi udah berangkat untuk sholat Jumat. Pagi dia berangkat dari rumah, nanti pulang setelah zuhur dia pulang. Artinya apa? Dia bergegas untuk melaksanakan sholat Jumat, pergi ke tempat sholat Jumat. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang berikut akan khatib sampaikan, di mana posisi kita nanti kita akan lihat. Man igtasala yaumal jum'ah wa raha min sa'atil ula fa ka'annama qaddama budana. Barang siapa yang pada hari Jumat dia mandi, kemudian dia berangkat ke tempat sholat Jumat pada waktu pertama, maka seolah-olah dia telah berkurban dengan seekor unta. Satu. Yang kedua, dan barang siapa yang berangkat melaksanakan Jumat pada waktu yang kedua, maka seolah-olah dia telah berkurban dengan seekor kerbau atau seekor lembu. Kedua. Yang ketiga, barang siapa yang berangkat Jumat pada saat yang ketiga, maka seolah-olah dia telah berkorban seekor kibas yang bertanduk. Tiga. Yang keempat, dan barang siapa yang berangkat Jumat pada saat yang keempat, maka seolah-olah dia telah berkorban seekor ayam. Yang terakhir, barang siapa yang berangkat sholat Jumat pada saat yang kelima, maka seolah-olah dia telah berkorban seekor burung yang kecil. Ini introspeksi sama kepada diri saya dan kita semua.
Dari sejak terbit matahari sampai gelincir matahari kita bagi 5. Maka setiap bahagiannya 73 menit. Terbit matahari berangkat 73 menit waktu pertama, 73 menit waktu yang kedua, 73 menit waktu yang ketiga, 75 menit waktu yang keempat, dan 75 menit waktu yang kelima. Kita di mana? Kita di mana? Berarti rata-rata saya sendiri merasa cuma seolah-olah saya berkorban seekor burung, cuma dapat pahala burung. Kenapa? Karena di waktu terakhir saya datang untuk Jumat. Ketika khatib udah naik ke mimbar, saya baru hadir untuk Jumat. Bahkan tidak dapat burung pun saya tidak dapat, jangankan ayam. Takutnya ini kita tetap. Ini sabda Rasul, bukan omongan tengkoram, bukan. Ini sabda Rasulullah. Siapa yang pertama berangkat seekor unta, yang kedua seekor lembu, yang ketiga seekor kibas, yang keempat seekor ayam, yang kelima seekor burung yang kecil. Duh, berarti kita ini rata-rata dapat manuk, Bapak. Rupanya kita ini rata-rata cuma dapat burung. Maka kata Rasulullah, maka kata Allah di dalam ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan azan Jumat, azan pertama, azan kedua, kita nggak permasalahkan ada azan pertama, ada azan kedua, itu tidak ada masalah. Mau sekali azan tidak ada masalah, mau 2 kali azan juga tidak ada masalah. Nah, jadi kaum muslimin yang berbahagia dalam perjalanan itu, ketika azan sudah dikumandangkan, kita masih sibuk dengan kegiatan kita di luar. Di sini di dalam ayat ini Allah katakan wazarul bai', tinggalkan perniagaan. Allah itlaqkan bai', tapi yang dimaksudkan oleh Allah semua kegiatan yang dapat melalaikan kita dari tidak melaksanakan sholat Jumat. Bisa jadi dia pedagang, bisa jadi dia petani, bisa jadi dia nelayan, bisa jadi dia pegawai, bisa jadi dia tentara, bisa jadi dia polisi, dan seterusnya. Wadzarul bai', tinggalkan semua itu, ingat Allah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bergegas. Itu yang ketiga. Yang kedua, kemudian satu lagi disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikah yaktubul awwalu awwal ula fa idza kharajal imam tubu suhuf wa ja'u yasma'unal dzikra. Apabila hari Jumat begini, ada malaikat pencatat berdiri di depan pintu masjid. Kata Rasulullah, dia akan mencatat siapa orang yang masuk pertama, siapa masuk orang kedua, siapa masuk ketiga, siapa masuk keempat, siapa masuk yang kelima, dan siapa yang masuk yang terakhir. Ketika khatib sudah naik ke mimbar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat menutup buku itu. Yang mudah-mudahan kita belum ditutup malaikat tadi, kita sudah masuk di dalam masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, keistimewaan yang ketiga, sedekah kita dilipat gandakan. Hadirin yang berbahagia, sudah menjadi tradisi dari zaman ke zaman bahwa orang tua kita meninggalkan tradisi berangkat Jumat 5 sen, tetikikan, taruhkan di kantong untuk sedekah di masjid. Walaupun 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dan seterusnya. Dengan 1.000 itu Allah lipat gandakan. Dengan 10.000 apa Allah lipat gandakan. Dengan 50.000 Allah lipat gandakan. Lebih-lebih lagi tradisi awan tuh zaman.
lu jemaat itu siapa mai ku masjid, itu saya bertih mai ku masjid sebagai bukti sedekah. Semua itu hadirin kaum muslimin yang berbahagia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, momen melaksanakan ibadah haji. Hari ini semua masyarakat Bener Meriah, masyarakat Aceh Tengah, masyarakat Aceh sedang siap-siap melaksanakan ibadah haji. Man istata'a lillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Berangkat haji itu bagi orang-orang yang punya kemampuan. Bagi saudara-saudara kita yang tidak punya kemampuan, yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang hidup sedang susah, Jumat ini pengganti haji, saudaraku. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, al-jum'atu hajjul masakin. Jumat itu adalah hajinya orang-orang miskin. Jum'atu habu ilallah min haji tatawu'. Hari Jumat itu lebih baik, kata Rasulullah, daripada melaksanakan haji sunnah. Hadirin yang berbahagia, berbahagialah kita, orang-orang yang walaupun kita punya kehidupan keterbatasan secara sosial, secara ekonomi, tapi kita berhaji setiap hari Jumat. Sebulan 4 kali kita berhaji. Yang penting kita hadir di masjid, kalau bisa di waktu yang pertama, agar pahalanya lebih besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang kelima, dosa-dosa diampuni. Siapa sih di antara kita semua yang hadir hari ini orang yang tidak memiliki dosa? Tidak ada, Pak. Tidak ada orang yang sok suci, sok bersih. Tidak ada. Yang terbaik itu adalah orang yang berdosa dan dia mohon ampun dari dosa yang dia lakukan. Inilah yang terbaik. Dia bertobat daripada kesalahan yang telah dia perbuat. Ini yang terbaik. Bukan orang tidak berdosa, karena kita adalah tempat salah dan dosa. Apa kata Rasulullah? Man tawadda'a yaumul jum'ah fa ahsana wudu'a thumma atal jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat dan dia baikkan wudunya, kata Rasulullah, kemudian datang, dia berangkat menuju tempat salat Jumat, dia mendengarkan khutbah, fastama'a wansata, dan dia diam, dengar, diam. Wa idza sa'ida al-khatib alal mimbar fala yatakallam, kata Rasulullah dalam hadis yang lain. Apabila khatib sudah naik ke mimbar, tidak boleh kamu wahai jamaah berbicara. Wa may yatakallam faqad lagha, siapa yang berbicara maka batalah Jumatnya. Wan situ wasma'u rahimakumullah, dengar, perhatikan, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ada dua hal tadi. Wastama'a wa ansata, dengar dan pahami. Dengar, diam. Cuman sebahagian kita kaum muslimin yang berbahagia bukan dengar. Bahkan dari 100 orang jemaah, barangkali yang hanya mendengar sekitar 40 orang, yang lain pulas dalam tidurnya. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ini yang luar biasa, kematian yang terjadi terhadap seseorang pada malam dan pada hari Jumat. Ini hadiah besar diberikan oleh Allah, akan Allah ampuni dia dari dosa-dosa, dari azab kubur dan fitnah kubur. Allah Akbar. Hendaknya kita dipanggil oleh Allah ketika malam Jumat atau hari Jumat dengan penutup yang husnul khotimah. Malam Jumat, hari Jumat, kata Rasulullah, ma min muslimin yamutu yaumal Jumat
aw lailatul jum'ah illa waqallahu fitnatal qab. Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat terkecuali Allah akan bebaskan dia daripada fitnah kubur dan azabnya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, itu 6. Yang ketujuh, yang terakhir yang perlu khatib sampaikan, ziarah. Orang tua kita banyak yang sudah meninggal dunia. Kapan sebaiknya kita ziarah kubur? Ziarah kubur menurut Rasulullah SAW yang terbaik adalah dilaksanakan pada hari Jumat. Kata Rasulullah, man zara qabra abawaihi aw ahadihima yaumal jum'ah ghufira lahu wa kutiba bar. Barang siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satu keduanya pada hari Jumat, Allah akan ampuni bagi keduanya atau bagi salah seorang keduanya, dan anak itu dicatat menjadi anak yang berbakti. 7 hal. Yang terakhir yang luar biasa kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana kita kebaktian kita, berbaktinya kita terhadap kedua orang tua kita ketika orang tua kita telah tiada. Penutup, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah selesai laksanakan Jumat, fantashiru fil ard, silakan kalian menyebar ke seluruh bumi, cari karunia Allah dengan jalan-jalan yang dibenarkan oleh Allah, dengan jalan-jalan yang halal, yang nelayan berangkat ke laut, yang pedagang buka di tokonya, yang petani berangkat ke kebun, yang di kantor kembali ke kantornya. Itu perintah Allah kepada kita. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itulah beberapa hal barangkali yang dapat khatib sampaikan, yang barangkali sebahagiannya khatib sendiri terlupakan. Dengan khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mengingatkan khatib kembali dan mengingatkan kita bersama-sama dari 7 poin yang bisa, mana yang dapat kita tinggalkan, apa yang bisa kita lakukan, jangan kita tinggalkan semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرهما من أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من المتقين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.